Marketing lama maksa orang beli, marketing baru bikin orang percaya. Ini filosofinya, jangan skip. Marketer, dengerin. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang bakal mengubah total cara Anda melihat marketing. Idenya datang langsung dari buku This is Marketing karya Seth Godin. Kalau selama ini Anda mikir marketing itu cuma soal iklan yang berisik dan jualan, siap-siap ya, karena kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali beda. Yuk kita mulai. Nah, ini dia bukunya. Tapi coba deh, perhatiin subjudulnya. Anda tidak akan terlihat sebelum Anda belajar melihat. Kalimat ini bukan cuma pajangan loh. Ini adalah inti dari segalanya. Pergeseran besar dari sekedar promosi ke empati. Coba deh kita renungin ini sebentar. Selama ini mungkin Anda sama kayak saya dulu nganggap marketing itu ya soal jualan, soal gimana caranya dapat perhatian. Tapi Seth Godin ngebalikin itu semua dengan satu pertanyaan simpel. Gimana kalau marketing itu bukan tentang menjual, tapi tentang membantu, tentang benar-benar melayani dan memecahkan masalah orang lain. Oke, mari kita samakan dulu persepsi kita. Menurut filosofi ini, marketing itu bukan tentang iklan yang mengganggu atau trik-trik penjualan. Bukan. Marketing adalah tindakan tulus untuk membantu seseorang memecahkan masalahnya untuk membuat hidup mereka lebih baik. Udah, itu aja. Titik. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada marketing gaya lama, teriak-teriak pakai toa ke kerumunan, berharap ada yang dengar. Di sisi lain, ada marketing yang baru. Kita samperin sekelompok kecil orang, kita pahami mereka, dan kita tawarkan sesuatu yang saking berharganya, mereka memilih untuk dengerin kita. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, ini kita masuk ke jantungnya. Coba lupain sejenak soal kategori demografis yang kaku, kayak umur atau lokasi. Pemasaran modern itu mainnya lebih dalam, ke soal psikografis, keinginan kita sebagai manusia untuk merasa terhubung dan jadi bagian dari sebuah kelompok. Oke, perhatikan baik-baik slide ini ya. Ini bukan cuma diagram biasa, ini tuh peta pemikiran dari seluruh filosofi Godin. Dan pas di tengah-tengahnya, ada satu kalimat yang jadi pengikat semuanya. Nah, ini dia. Orang-orang seperti kita melakukan hal seperti ini. Kalimat ini kedengarannya simpel ya, tapi ini adalah kekuatan di balik hampir semua keputusan yang kita buat. Kita selalu mencari suku kita, identitas kita. Jadi, marketing yang hebat itu nggak menjual produk. Marketing yang hebat menawarkan identitas dan kesempatan untuk jadi bagian dari kita. Oke, kalau marketing itu soal melayani kita, pertanyaannya, siapa kita ini? Nah, disinilah letak ide Godin yang paling radikal mungkin ya. Berhentilah mencoba menjangkau semua orang. Justru sebaliknya, Anda harus fokus pada audiens terkecil yang bisa Anda layani. Coba kita lihat lagi petanya. Lihat kotak yang ini, audiens terkecil yang memungkinkan. Inilah titik awal Anda, bukan pasar terbesar yang bisa Anda raih, tapi justru kelompok terkecil dan paling spesifik yang bisa membuat usaha Anda jalan. Maksudnya apa sih? Gini, ini tuh sekelompok orang yang benar-benar peduli, mereka yang bakal angkat tangan dan bilang, nah ini buat gue. Kenapa ini penting? Karena dengan fokus sama mereka, kita hemat waktu, uang, dan energi. Pemasaran kita jadi jauh lebih kena sasaran, fokus pada mereka, dan dengan hormat abaikan sisanya. Terus gimana cara kita nemuin mereka? Jawabannya ada di peta kita lagi nih. Kita harus memahami pandangan dunia mereka. Artinya, kita harus bisa melihat dunia dari kacamata mereka, ngerti simbol-simbol yang penting buat mereka, dan cerita-cerita yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri. Ini bukan cuma riset pasar biasa ya, ini soal empati yang mendalam. Apa sih yang bikin mereka semangat? Apa yang bikin mereka cemas di malam hari? Apakah mereka melihat perubahan sebagai sebuah peluang atau malah ancaman? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah peta jalan untuk bisa benar-benar nyambung sama mereka. Nah, setelah Anda tahu siapa audiens Anda dan gimana cara mereka melihat dunia, sekarang saatnya membangun jembatan. Dan jembatan ini nggak dibangun pakai iklan, tapi dibangun pakai kepercayaan dan cerita yang tulus. Kita balik lagi ke peta kita. Lihat deh fondasinya, kepercayaan dan izin. Ini kuncinya. Perhatian audiens Anda itu bukan hak Anda loh, itu sebuah privilege. Anda harus mendapatkannya, bukan dengan paksa, tapi dengan sabar dan konsisten memberikan sesuatu yang berharga. Dan ini ada levelnya. Ada izin merek, ya kayak orang kenal logo Anda. Itu bagus. Tapi itu baru sebatas di toleransi. Target kita yang sebenarnya adalah izin langsung saat seseorang secara sadar dan antusias pengen dengar dari Anda. Itu personal,
itu dinantikan. Nah, itu baru emasnya. Dengan kepercayaan sebagai modal, alat terkuat Anda adalah ini, cerita yang beresonansi. Kita sebagai manusia itu memahami dunia lewat cerita. Angka dan data itu penting, tapi ceritalah yang bisa mengubah perasaan dan mendorong tindakan. Kuncinya gini, cerita Anda itu harus pas dengan pandangan dunia audiens Anda. Cerita itu harus menyentuh sebuah ketegangan yang udah mereka rasain, jarak antara kondisi mereka sekarang dan kondisi yang mereka impikan. Nah, produk atau layanan Anda hadir sebagai jembatan yang ngebantu mereka menyeberang. Ini ngebawa kita ke tujuan akhirnya. Pemasaran model baru ini bukan cuma soal jualan lebih banyak barang. Bukan. Ini tentang menciptakan perubahan. Ini tentang membuat sesuatu jadi lebih baik buat orang-orang yang Anda putuskan untuk layani. Coba perhatikan dua ide penting ini di peta. Afiliasi versus kekuasaan dan status meningkat. Tujuannya bukan buat menguasai pasar, tapi untuk memberikan orang-orang rasa afiliasi, rasa menjadi bagian dari sesuatu. Dan dengan melakukan itu, kita membantu meningkatkan status mereka di dalam suku mereka. Sebentar, kita luruskan dulu apa itu status menurut Godin. Ini bukan soal jabatan atau kekayaan. Status itu tentang posisi kita di mata orang lain dalam kelompok kita. Dengan membantu seseorang terhubung dan berkontribusi, Anda itu meningkatkan status mereka. Dan ini adalah hadiah yang sangat kuat yang bisa Anda berikan. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Ketika Anda berhasil melakukan ini, menghubungkan orang dan meningkatkan status mereka, Anda menciptakan efek jaringan. Tiba-tiba bukan lagi Anda yang harus capek-capek mendorong ide Anda. Justru, suku itulah yang akan menyebarkannya untuk Anda. Karena itu, sudah jadi bagian dari identitas mereka. Oke, jadi kalau kita rangkum semuanya, ada 4 langkah sederhana. Pertama, pilih siapa kita yang akan Anda layani. Kedua, dapatkan privilege untuk berkomunikasi dengan mereka. Ketiga, sampaikan pesan Anda lewat cerita yang menyentuh hati mereka. Dan keempat, lakukan semua ini untuk menciptakan perubahan yang positif dan bisa Anda banggakan. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Pemasaran adalah sebuah kesempatan, sebuah alat yang sangat kuat untuk menciptakan perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Bukan memanipulasi, tapi memberdayakan. Jadi, ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi sekarang untuk Anda. Pemasaran bukan lagi tentang apa yang bisa Anda ambil dari pasar, tapi tentang apa yang bisa Anda berikan. Jadi saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Perubahan apa yang ingin Anda ciptakan dan siapa yang akan Anda pilih untuk dilayani hari ini? Gimana penjelasannya? Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow channel ini ya.